Bahkan ketika kamu membaca Nehemia 8 nomor 6, dan umat itu mengangkat tangan tinggi-tinggi, artinya takbir, sambil memuji Allah yang besar, Allahu Akbar. Umat jemaat yang di belakang menjawab amin amin. Lalu mereka bersujud dengan muka ke tanah. Itu Islam, Bang. Di Bible tertulis tertampal. Itu bukan jauh sebelumnya Islam yang mengikuti Kristen. Kalau mau tahu tentang ibadah itu. Apa? Itu perjanjian lama itu kan. Di mana ada orang Islam mengikuti Kristen, berarti Tuhannya orang Islam sama dengan Kristen manusia gitu? Ibadah enggak dalam tata ibadahnya. Tata ibadahnya. Tata ibadahnya. Jadi apa kamu klaim bahwa mereka itu Kristen, Bang? Bukan tata ketika ibadahnya, mereka mengangkat tangan, ketika mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi, lalu bersujud dengan muka ke tanah. Jadi maksud saya itu tadi Nggak, yang saya mau menjawab tentang. Silakan Uni. Iya, maksudnya coba Bapak sampaikan dulu, Islam itu mencontek ibadahnya Kristen, gitu nggak tadi kalau nggak salah? Ya tata ininya pola itu tadi yang angkat tangan, kemudian sujud itu gitu kan gitu. Siap. Dan mengikuti Kristen ya. Coba tunjukkan kepada saya. Tuhan, nah, ini sudah mulakan. Tengok berkata-kata yang tidak alkitabiah asal berbunyi, kan ini masalahnya. Bukan sekarang Bang, jadi gini. Di dalam Mazmur 5 nomor 7 dan 8, apa kata Daud? Berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke rumahmu, bersujud menghadap ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Bukan berlompat karena engkau bergitar akan engkau, bukan. Kenapa hanya gitar dangdutnya yang diambil, tetapi bersujud kepada satu Tuhannya itu dibuang gitu loh, Bang. Jangan hanya satu, jadi itu ada saat doa. Kalau orang saat doa ya dia berdiam diri dan tenang, ambil di kamar, masuk sendiri, berdiam diri. Ada saat itu. Tapi kalau kita saat memuji Tuhan, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi apa kalian pernah bersujud, Pak? Hah? Kalian sujud nggak? Seperti Daud? Ya bersujud. Hah? Di mana? Mana di gereja nggak ada yang sujud, saya lihat. Makanya coba di beberapa gereja itu. Kalau di HKBP nggak konsisten ini. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan kasih dia sendirian. Kita baca. Iya gitu. Jadi gini ya. Jangan seolah-olah beliau terkeroyok loh. Ya jadi gini, apa namanya? Coba nanti salah satu gereja ini ya, datang Anglican Church di siapa itu di situ, kursi-kursinya itu di bawah itu ada yang tempat dengkul ini untuk menahan ini gitu, seperti itu. Jadi ada saat-saat berdoa kalau jemaat itu ingin khusyuk, dia bisa turun ke bawah, terus kakinya ini ya apa namanya ditahan di bawah itu, ada tahanannya di bawah itu gitu. Ya itulah bentuk kami bersujud gitu kan. Berlutut itu Pak, bukan bersujud Pak. Iya, dengan hati yang bersujud. Yang penting sebetulnya kalau bagi kami yang bersujud itu bukan fisiknya, tapi hatinya. Kalau bersujud dan hatinya, kenapa harus berlutut juga, Pak? Ya bisa aja. Kalau orang merasa bahwa itu dia membuat dia dekat kepada Tuhan, apa yang salah dengan itu? Ya kalau hatinya yang bersujud, kan lebih baik dia bersujud hatinya daripada harus berlutut. Iya, dua-duanya kan itu kan. Seperti itu Bang aja. Batara, ketika kamu dengar dulu Bang, ketika kamu membaca Matius 26 nomor 39 sampai 44, Yesus tidak pernah bersujud dalam hati. Lalu dia maju sedikit dan bersujud. Bahkan dia 3 kali bersujud di situ. Bukan berjoget. Bahkan ketika kamu membaca Nehemia 8 nomor 6, dan umat itu mengangkat tangan tinggi-tinggi, artinya takbir, sambil memuji Allah yang besar, Allahu Akbar. Umat jemaat yang di belakang menjawab amin amin. Lalu mereka bersujud dengan muka ke tanah. Itu Islam, Bang. Di Bible tertulis tertampal. Itu bukan jauh sebelumnya Islam yang mengikuti Kristen. Kalau mau tahu tentang ibadah itu. Apa? Itu perjanjian lama itu kan. Di mana ada orang Islam mengikuti Kristen, berarti Tuhannya orang Islam sama dengan Kristen manusia gitu? Ibadah enggak dalam tata ibadahnya. Tata ibadahnya. Tata ibadahnya. Jadi apa kamu klaim bahwa mereka itu Kristen, Bang? Bukan tata ketika mereka mengangkat tangan, ketika mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi, lalu bersujud dengan muka ke tanah. Jadi maksud saya itu tadi yang saya mau menjawab tentang. Silakan Uni. Iya, maksudnya coba Bapak sampaikan dulu, Islam itu mencontek ibadahnya Kristen, gitu nggak tadi kalau nggak salah? Ya tata ininya pola itu tadi yang angkat tangan, kemudian sujud itu gitu kan gitu. Siap. Dan mengikuti Kristen ya, coba tunjukkan kepada saya Kristen mana yang seperti itu dulu di abad sebelum Islam ada, coba.
Ya, nanti kalau bisa nanti Google aja penjelasan dari Bambang Saya Nurseno ya. tahu siapa Bambang Nursena, Pak. Jadi Nah, gini, karena itu, jadi saya pernah mendengarkan itu tentang di apa namanya di orang-orang iya Ortodoks iya gitu saya ya paham, saya tentang paham. ya itu. Saya pernah berdiskusi dengan Kristen Ortodok ya, ada Aderion, ada Kayafas, ada yang dari Ortodok Syriak, ada yang dari Ortodok Yunani dan ada yang Ortodok Timur gitu. Nah, Anda mau bicara tentang Ortodok yang mana? Saya rasa Ortodok Yunani itu ya. Apa yang Bambang Nursen itu Ortodok apa itu ya? Nah, Ya, katanya Bapak harusnya Bapak lebih tahu daripada saya siapa Bambang Nursena. Pertama gini Pak, dari tadi saya dengarkan Bapak bicara, saya berharap teman-teman Muslim saya tuh mampu merubah cara berpikir. Tapi yang saya dengarkan tadi tidak akan mampu karena memang kami tidak dimampukan. Bapak tadi itu bicara semuanya dogmatis. Semua imani, tidak memiliki dasar, bahkan saya tidak dengar satu ayat yang Bapak baca. Ya, Bapak bicara tentang ibadah lalu mengatakan Islam itu meniru ortodok. Maka oke lah, saya terima sebagai oke, siap kami dituduh meniru ortodok. Maka tunjukkan kepada saya ortodok manapun yang melakukan ritual sama seperti Islam itu dasarnya apa, Pak? itu karena saya bilang tadi saya pernah mendengar penjelasan dari Bambang Nurseno. Nah, Bapak tidak tahu kan? Sekarang Bapak tidak bisa menjelaskan kembali kan? Artinya Bapak belum paham dengan penjelasan Pak Bambang Nursena. Kalau Bapak paham, pasti Bapak mampu menjelaskan kembali. Dia karena saya tidak mampu menjelaskan dia itu ortodoks Nah, mana gitu. Tapi itu kalau Pak, nggak itu salah dia ortodoks Syria gitu. ya, Itu aja ya, itunya. ya, izin ya Pak, tanpa mau merendahkan Bapak dengan agama Bapak, karena kita di Indonesia diizinkan menyembah kepada yang Bapak mau tuh, kita dibolehkan. Jadi saya tidak mengintervensi iman Bapak, tapi saya hanya ingin mereaksi jawaban Bapak terkait tentang Bambang Nursena. Bapak menceritakan Bambang Nursena di hadapan publik 280 orang yang menonton dengan ada sekitar 8 atau 9 orang di Komal ini. Sementara ketika kita tanya apa yang bisa Bapak jelaskan, Bapak tidak mampu jelaskan. Maka saran saya adalah dalam ranah diskusi, tolong jangan membawa sesuatu yang Bapak tidak pahami. Minimal Bapak mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan. Ketika Bapak bicara bahwa kami mencontek ajaran dari kekristenan, Bapak harus membawa bukti. Kenapa? Tuduhan itu yang bertanggung jawab membuktikan adalah yang menuduh, bukan kami yang harus mencarikan datanya untuk Bapak. Ya, hanya ada waktu. Memang ini kan karena memang nggak siap dengan diskusi ini kan. Oke, Jadi masih saya maklum. itu Siap, nggak mungkin tahu Siap, semuanya siap. langsung tersedia Siap. gitu gitu lah. Oke. Maksudnya kita maklum itu ya, berartinya kita skip membicarakan sesuatu yang Bapak belum mempersiapkan datanya, oke? Ya karena Oke. tadi kan dipancing dari sana itu tadi kan. Iya, saya paham, Yang, saya paham. ya, Saya saya paham. hanya merespon itu aja. Harusnya Iya, kalau tapi respon Bapak itu respon buta. Mencoba untuk merespon hanya ingin memberi makan ego Bapak. Saya paham, Pak. Diskusi di bukan. publik ini enggak. Bentar. Saya kan belajar psikologi di kampus saya diajarkan bahwa memang laki-laki itu punya ego dan super ego. Perempuan juga seperti itu. Ketika kita bicara di publik, kita seolah-olah dituntut oleh diri kita sendiri untuk menjawab semuanya. Karena kita tidak mau seolah-olah kalau tidak jawab kita kalah. Ini bukan perkara menang kalah, tapi perkara bertanggung jawab dalam setiap jawaban kita. Apapun jawaban Bapak, kita sebenarnya tidak akan terpengaruh dengan jawaban Bapak. Hanya saja kita bisa terpengaruh ketika jawaban Bapak itu sumber dan dasarnya jelas. Misal, Bapak tunjukkan, saya pernah diskusi dengan teman Kristen, Pak. Saya terdiam seketika ketika dia berikan dalil. Saya ingat Bapak itu. Apa kata teman-teman Muslim saya? Tunjukkan kepada kami sejak kapan Yesus mengajarkan menyanyi dalam gereja. Yang Kristen lain tidak pernah jawab karena nggak bawa dalil. Tapi Bapak ini satu-satunya orang yang pernah saya temui. Beliau langsung bawa dalil. Ketika Yesus selesai bernyanyi, maka dia pergi. Maka saya tidak akan pernah tanyakan lagi kepada Kristen, kalian nyanyi-nyanyi ikuti siapa? Ternyata Yesus pun mengajarkan menyanyi. Ini yang membuat saya terdiam ketika kalian tunjukkan dalil. Selesai kita. Ini bukan perkara menang kalah, Pak. Tapi ketika Bapak menyiarkan agama Bapak, membela iman Bapak tanpa dasar, ini yang akan dianggap sebagai apa? Asumsi yang tidak perlu dipertimbangkan. Jangankan dijadikan bahan, dipertimbangkan pun nggak perlu gitu loh. Setiap orang bisa berbicara apapun, bahkan orang yang tidak pernah belajar bisa bicara, Pak, kalau seperti ini ceritanya. Nah, saya meminta
Bapak ketika misal berbicara, kedepankan data dulu baru penjelasan. Ini saya kasih izin, saya kasih contoh, bukan saya menggurui. Minimal saya berharapnya kita diskusi dengan cara yang baik dan elegan gitu ya. Nah, Bukan menggurui tapi mengajari. enggak juga. Nah, contoh gini. Bapak tadi bilang bahwa Bapak tidak menghilangkan kitab Torah, atau Yesus tidak Paulus tidak meniadakan hukum Torah. Tapi kalau kita lihat, Bapak baca dalilnya, saya kedepankan data baru penjelasan ya. Oke, Jan ya. Bentar ya Pak, izin ya. Saya buka data di sini kalau Buat cara apa nggak bosan di apa yang kayak gini? ini apa ya? Kenapa ya? Kok nggak bisa saya buka ini ya? Oh bisa ya? Kelihatan nggak teman-teman? Ya. Nggak kelihatan nggak? Saya buka cam. Kelihatan, coba buka. Tadi nampak tadi, ya coba Nah, ya, oke. Coba saya ingin kita berbahasa dulu deh. Saya nggak usah jauh-jauh lah. Saya pengen Bapak ajarkan saya bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar deh. Intinya saya tidak ngajarin Bapak. Saya minta diajarkan sama Bapak. Bisa Pak? Coba. Nggak bisa. Bolehkah? Oke, Bapak ajarkan saya ya. Ajarkan saya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, izin Bapak boleh baca dulu ini. Kristus Apa tuh? telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab Oke. ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, dari bahasa yang tertulis ini silakan Bapak jelaskan ke kami umat Islam apa maksud ayat itu. Nah, gini, jadi memang seperti saya jelaskan tadi, kalau di hadapan Allah semua orang berdosa itu kan harus dihukum gitu. Upah dosa adalah maut kan gitu ya. Oke. Harus dihukum gitu kan. Harus dihukum ya, yang berdosa itu Ya, yang dihukum ya. akan, Oke, siap. akan dihukum. Nah, terus udah gitu konsepnya gitulah. Tapi sebetulnya kan Allah tidak mau umatnya dihukum kan gitu kan. Sehingga Oke. dia memberikan jalan lah kan gitu kan. Bagaimana orang bisa diselamatkan gitu. Jadi Oke, izin boleh. oke Sedikit? ya. Boleh? Ya. Tuhan Bapak menghukum orang yang bersalah seharusnya, Ya. tapi dia tidak mau. Ya, dia berikan jalan keluar gitu. Ya, enggak. Tadi kan Bapak bilang begitu. Pertama, Tuhan Bapak itu harus menghukum orang yang bersalah, benar? Ya, jadi kalau Tapi dia tidak mau. Maksudnya dia tidak mau menghukum. jadi dikatakan Oke, lanjut jelaskan. jadi Nah, kalau di udah dalam- dihukum Jadi- kita jadi- ini. jadi gini, jadi kalau di dalam mulai dari kejadian sebetulnya kan sudah tentang keselamatan sudah dijanjikan oleh Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia sudah Ya. berbicara keturunanmu akan meremukkan kepalanya gitu. Jadi keturunanmu di sini dikatakan. Jadi yang kami yakini adalah itu Keturunanmu adalah ini keturunan siapa? Keturunan Hawa. siapa? gitu. Oh, keturunan Hawa itu banyak, Pak. Semua Iya. manusia keturunan Hawa, Pak. Iya, jadi makanya Kita tidak bisa betul. bawa ini ke Yesus. Izin. Iya, Kita tidak bisa bawa ke Yesus karena jelaskan banyak. dulu ininya saya. Oke, boleh. Jadi gitu. Tapi kembali ke Galatia pasal 3:13 ya Pak, biar Bapak tidak melebar kemana-mana. Nanti Bapak kayak badan saya menambah lebar di rumah ini, 3 kilo nambah. Silakan Pak. Ya gitu. Jadi dia jadi ketika kita manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia itu kan terputus kan ya. Karena Allah tidak Oke. bisa bercampur dengan dosa. Ini saya catat loh ya. Iya, betul. Nah, terus kemudian Oke. itu tapi Tuhan sudah menjanjikan sebelum mengusir manusia dari Taman Eden dikatakan keturunanmu kalau akan meremukkan ular itu yang dosa Oke. itu kan gitu. Nah, itulah yang kami yakini bahwa janjinya sebagai manusia anakmu kan gitu. Jadi manusia yang Oke. Yesus Kristus yang datang kemudian itulah yang Oke. ya ini. Jadi harusnya kita di hadapan Allah, semua orang akan di menghadap Allah dan akan dilihat Oke. kelakuannya Yang- dan kalau Bentar memang Pak, izin. Ada kita bedah-bedah kata dulu ya Pak. Kan saya minta ajarin kepada Bapak cara memahaminya dengan bahasa Indonesia baik dan benar. Allah tidak bisa bercampur dengan dosa. Itu maksudnya bagaimana Pak? ya artinya tidak bisa dengan melihat dosa lah gitu kan. Tidak bisa. Jadi artinya itu Allah bersih dari dosa gitulah.
Iya, Allah bersih dari dosa ya. Ya, jadi Allah mana nih dulu Pak? Izin Pak. Allah Allah di Bapa, dalam Allah Anak, atau Roh Kudus? Allah Kristus Yesus juga dan Allah Bapa Oh, itu tidak ada Yesus. dosa. Yesus berarti Yesus tidak bisa bercampur dengan dosa ya? Iya, tidak. Nah, Tidak maksudnya Yesus tidak bisa bercampur. melakukan Oh, dosa gitu lah, enggak. Yesus tidak bisa melakukan dosa. Iya. Oke, tidak bisa melakukan dosa ya, saya catat ya. Itu maksudnya bercampur dengan dosa. Iya. Oke, baik. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan dosa, Pak? Coba. Dosa itu adalah setiap pelanggaran terhadap Oke, baik. firman Allah Pelanggaran ya. ya. Pelanggaran melanggar siapa dulu nih, Pak? Melanggar siapa dulu? Tuhan, firman Tuhan. Oke, Allah. ketentuan Tuhan. Kalau dia melanggar dirinya sendiri, dosa nggak, Pak? Ya, tergantung pelanggarannya seperti apa Tergantung. gitu. Ya. Oke, pelanggarannya seperti Pak. Bukankah upah dosa adalah maut? Tidak ada dosa besar, dosa kecil, Pak? Ya, upah dosa adalah maut kan gitu kan. Sama seperti Siap, tadi. berarti tidak ada tergantung. Nah, Kalau ada upah jadi- dosa adalah maut, Ya, berarti tidak ada yang maksudnya tergantung, Pak. pelanggaran terhadap diri sendiri itu yang seperti apa dulu pelanggarannya kan itu maksud saya. Kan maksudnya begini Pak, Nah. kalau Yesus itu adalah Tuhan, otomatis yang memberikan ketentuan ini dilarang, itu dilarang, atau ini dibenarkan, Yesus bukan? Iya, Oke, betul? iya, sebetulnya yang Oke. secara letterly yang ada itu kan pertamanya adalah di hukum Taurat kan gitu kan, nggak boleh ini, nggak boleh Yes. sembah atau itu itulah Iya, perintah yang harus betul. di Nah, kalau seandainya Yesus tidak boleh bercampur Kayak dengan anak dosa, TK artinya ya, Yesus Uri, tidak Pak, boleh ya. melakukan dosa ya? Hmm. Nggak apa-apa. Ya kan Tadi Bu perlu Ripa, kesabaran. Kita kayak memang ngajarin anak TK nih kami. enggak, jangan gitu. Pak Batara ini Iya orang yang kan kayak berpikir gitu kok. Dia caranya adalah itu. orang Kayak yang ngajarin berdosa. anak TK. Iya. Jangan begitu. Anda jangan underestimatekan orang lain. Hargai orang lain. Kita saling menghargai di sini. Nah, Pak Batara, karena saya belajar sama Pak Batara ya, Bang Leo, saya sedang belajar ke beliau. Karena kan beliau yang Kristen, saya Islam. Lalu Iya, Pak, belajar kemudian tapi ngajari. kalau seandainya, jangan begitu. Mungkin Anda saja yang mengatakan begitu. Kalau Tumben Ibu seandainya pintar. Yesus Mbak Leo jangan diganggu dong, Mbak Leo. Kok Mbak Leo? Pak Leo jangan ganggu saya dong. Bentar ya, nanti saya ke Anda. Nah, kalau seandainya Yesus melanggar hukum Taurat, apakah bisa berdosa dia, Pak? Ya kalau melanggar ya pasti berdosa. Oke, Tapi dia siap. tidak melanggar gitu lah. Iya, makanya melanggar itu artinya apa? Melanggar itu menjalankan yang dilarang atau bagaimana? Coba Bapak jelaskan dulu. Biar saya nggak Ya. bingung gitu bahasa Indonesianya. Ya, jadi melanggar itu ya apa? Tidak mengikuti Tidak atau mengikuti diperintahkan apa itu termasuk yang melanggar. Tuhan perintahkan gitu. mantap. Oke, Masuk dalam kandang nih Bapak Batara. Nah, ya coba. ketika jangan Jangan. dong, jangan begitu dong. Iya, Saya cara dengan Bu Pak Ripa Batara ini ini kan lagi kayak belajar. menggiring ikan kecil gitu. Saya Ya, sedang belajar. Anda tahu tidak? Saya Dengar sedang yang lain, belajar dengarkan kepada dulu. Sabar dulu, Pak Rio. Nanti saya bisa menjawab. Pak Batara, jangan Anda rendahkan kemampuan Pak Batara, Pak Leo. Beliau adalah anak Tuhan. Enggak, punya cara roh Bu Iya, Ripa betul. ini aja ya. Kalau Pak Betul. Batara saya tahu pintar, tapi cara Bu Ripa kalau metode itu semua manusia Iya. itu boleh melakukan metode Iya. apapun. Selagi Iya. Pak Batara tidak saya hina pribadinya, tidak saya hina Tuhannya, Betul, tidak saya hina betul. keagamaannya, maka kita boleh diskusi. Iya, Saya enak-enak belajar, aja, Bill. belajar Kita bikin itu, enak aja. belajar itu banyak bertanya, Pak. Kalau saya banyak memberikan wawasan, berarti saya mengajar. Saya sedang bertanya, artinya saya sedang belajar. Menjadi bagaimana cara memahami Kristenan. Paham, Pak Leo? Oke, jangan kagu dulu. Nah, berarti Pak, ketika Yesus itu tidak melaksanakan hukum Taurat ketika menjadi manusia, boleh tidak dia dikatakan berdosa? Saya ulangin ini pernyataannya. Oke, pelan-pelan ya Pak. Ketika Yesus tidak menjalankan hukum Taurat ketika menjadi manusia, apakah dia boleh dikatakan berdosa, Pak? Konteksnya yang tidak menjalankan itu yang seperti apa dulu ini kan gitu. Jadi Oke, memang enggak. gini karena Bentar, dalam pengertian kita gini ya. Ada iya. orang menganggap tidak menjalankan, tetapi dari satu sisi itu adalah sebagai penggenapan gitu. Artinya jadi gini. Penggenapan. Jadi seperti ini ya. Jadi misalnya kalau misalnya dulu itu ada domba dikorbankan, darahnya diambil untuk apa namanya itu di perjanjian lama itu. Nah, kalau sekarang itu sudah tidak seperti itu lagi, bukan berarti melanggar karena sudah ada yang apa namanya alternatif lain yang tersedia gitu. Berarti artinya diganti gitu kan? Gitu ya. Ada hal-hal yang memang berarti diganti ya. ada yang diganti, ada yang digenapi gitu.
Jadi, Oke, diganti dan digenapi. Ini saya catat loh, iya, Pak. iya, catat aja, Diganti catat. dan digenapi, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau Yesus tidak melakukan hukum Taurat ketika dia jadi manusia, dia berdosa atau tidak? Itu dulu, Pak. Kalau, kan kita bicara kalau, Pak. Nanti kalau baru saya buktikan nih ada hal-hal yang tidak dilakukan Yesus gitu. Nanti Bapak baru jelaskan, oh ini Iya, penggenapan karena saya udah bisa guripa baca, gitu. kalau ibu mau kemana larinya, saya udah bisa baca gitu. Makanya Enggak, ini saya kasih saya mau penjelasan itu. Bapak itu saya gini Pak, saya tidak butuh teman-teman Kristen yang terlalu smart, pintar, teologi sampai S5 ya, tapi yang jujur sebenarnya yang saya butuhkan Pak, karena saya Iya. ingin tahu bagaimana cara memahami kekristenan dengan jujur. Iya, betul. Saya tanya, kalau Pak Leo melanggar hukum Taurat atau Bani Israel melanggar hukum Taurat, berdosa tidak Pak? Pak, Galatia pasal 3:10 Pak, silakan dibaca. Kalau orang Israel tidak melaksanakan hukum Taurat, maka dia termasuk berdosa tidak? Berdosa. Berdosa. Terima kasih. Kalau Yesus sebagai Bani Israel tidak menjalankan hukum Taurat, dia berdosa tidak, Pak? Dia tidak melanggar, dia menjalankan hukum Taurat semua. Enggak, ini kan kita bicara kalau ya ampun. Ya kalau tapi jangan berat teman-teman. gitu loh, Bu. Loh, kok ini kan sebuah question, Ini pertanyaan ini. pancingan, bukan question, Loh, pancingan. Kalau Anda merasa terpancing itu bukan salah saya. Menggiring. Saya kan sedang Jadi- tidak mau. Iya, Iya, jadi- nggak Saya apa-apa udah kalau Anda tahu merasa ilmu tergiring, penguripan. enggak masalah. Bang Saya Leo, tidak. Bang Leo, bentar dulu Bang Leo. Itu Bu Saya Ripa hanya nanya bener bertanya. itu. Saya Serius pertanyaannya itu. simpel Jadi kok. gini. Saya oke lah saya ganti. Oke, saya ganti pertanyaannya. Saya tanya, Yesus Bani Israel atau tidak, Pak Batara? Bani Israel. Ah, Yes, obvious. kalau ada Bani Israel yang tidak melaksanakan hukum Taurat berdosa atau tidak, Pak? Itu tadi karena Yesus ada berbeda dengan dengan Bani oke. Israel secara umum, itu harus diinikan. Nah, itu Iya, dia kan Tuhan, tapi kan dia, iya saya tahu, saya tidak menyamakan. Makanya ada hal-hal yang mungkin nanti nggak bisa jebakan ibu kan Atau udah gini deh, atau gini deh. berdosa dong, Loh, Yesus berdosa. jebakan. Ibu kan larinya ingin ke situ kan gitu. Makanya saya Bukan. hati-hati konteksnya apa dulu Gini yang loh mau Pak, gini diinikan loh Pak. gitu. Sebenarnya simpel jawabannya kalau Bapak ingin saya bantu sedikit ya maaf ya. Bapak Nah, tinggal iya, jawab aja karena dia Tuhan ya nggak Bertanya berdosa tapi lah dia kan bantu. Tuhan gitu. Ya, Iya, kan- saya kan- bantu. Jadi gini, Saya kalau itu bantu. kan udah jelas saya bilang tadi bahwa Yesus tidak berdosa, tapi pertanyaannya bukan masalah itu Iya, tadi yang ibu, kan gini, ibu Pak. bilang Pak, adalah Bapak. kalau melanggar hukum Taurat kan ke situ kan. Saya kalau dibilang orang ya, misalnya Bang Al, ada Bang Al Hidayah, Bang Dalbo, Bang Al, dia bilang begini ya, Unirifa ini adalah utusan Tuhan misalnya. Iya. Kalau dia bilang begitu, nggak mesti harus didengarkan Pak. Ada pembuktian dulu, apa benar nggak saya utusan Tuhan? Maka itu yang saya coba. Ketika kalian menganggap Yesus tidak berdosa, saya sedang menguji itu secara faktual. Faktual by data, by literasi. Mana itu by blos. Maka saya minta preposisi jelas dulu, apakah yang disebut dengan berdosa? Kita sepakat tadi, berdosa itu boleh juga disebut dengan melanggar aturan Tuhan. Apa itu aturan Tuhan? Kitab Torah. Maka saya tanya, Yesus manusia Bani Israel tidak? Yes. Maka pertanyaannya, apakah Yesus sebagai orang Bani Israel, manusia yang juga adalah Tuhan, ketika dia tidak melaksanakan hukum Taurat, dia berdosa atau tidak? Nah, saya akan berhenti di kalau jawabannya adalah yes, dia tetap berdosa atau tidak berdosa. Kenapa? Karena dia adalah plus Tuhan. Iya. Dengan dulu Pak Leo, sahabat, saya ragu Pak Leo ini mungkin merendahkan keilmuan Pak Batara. Mohon maaf Pak, janganlah underestimate dengan ilmu Pak Batara. Beliau juga punya Roh Kudus saya rasa ya. Seribu riba Saya ya, rasa- punya. Biar dulu Pak Leo, biar selesai dulu ini Iya, sama Pak Batara saya nanti cuma gantian. sedikit saja. Ini mungkin sekitar Sedikit 2 tapi menit selesai banyak. ini. Nah, banyak itu tadi karena Pak Leo mengganggu. Coba Pak Leo tidak ganggu, mungkin kita sudah selesai dari tadi. Jadi Ya. ketawa aku Lanjut, dengan lanjut. Pak Batara ini. Nggak apa-apa, jangankan ketawa, menangis pun saya izinkan Pak Leo di sini Iya. ya. Oke, jadi Pak Batara, saya itu cuma sesimbang. Kenapa ya? Saya oke lah, teman Kristen mengakui bahwa Yesus adalah plus manusia plus Tuhan. Oke, no Ya. problemo. Saya tidak problem Ya, dengan ya. itu. Saya tidak menyanggah itu. Hanya saya bertanya, ketika Yesus yang ada plus Tuhan dan plus manusia ini, apabila tidak melakukan hukum Taurat yang telah ditetapkan, apakah dia berdosa atau tidak? Sesimpel itu pertanyaan Iya, saya. karena gini, kenapa saya tadi nggak itu karena pertanyaan itu untuk sesuatu yang tidak mungkin dilakukan gitu. Artinya dengan Yesus tidak akan pernah berdosa, dia kudus gitu. Kalau dia Iya, tidak kalau kudus itu kan dia dogmatis. tidak bisa menyelamatkan gitu kan.
Itu kan dogmatis, Pak. Itu dogma kalian. It's okay, never mind. I don't care. Saya tidak peduli itu. Ketemu dia. Saya hanya bertanya bahwasanya Hanya Yesus yang bertanya, plus tapi Tuhan dan plus mengedukasi, manusia ya kan, ini, Yesus yang manusia dan plus Tuhan ini, apakah kalau dia tidak melakukan hukum Taurat yang diberikan kepada Bani Israel, dia berdosa atau tidak? That's my point. Sesimpel itu. Saya mengatakan bisa tidak berdosa. Oh, itu dia yang saya Iya, tunggu. tergantung. Ya, makanya kita lihat konteksnya kan gitu kan. Itu apa Iya. itu yang Enggak, Anda maksudnya apa saya ingin ya, sebetulnya Anda ingin menunjukkan ini loh Yesus melanggar ini terus ini ini berdosa. Nah, preposisi, oke, supaya preposisi langsung ke situ pertanyaan gitu saya. kan. Oke. Ya gitu Iya, itu Anda makanya. berarti Silakan. sebenarnya Anda sedang coba menangkis yang saya tidak serangkan kepada Anda. Itulah kalian terlalu gitu. suuzon. Karena saya bisa Enggak. membaca pikiran gitu loh. Nah, ini dia terkadang banyak manusia yang mengatakan bisa membaca pikiran, hanya bentuk keprasangka burukannya kepada kami gitu loh. Bukan Cobalah begitu, santai saja. gitu. Jadi mungkin Oke, supaya oke, tahu tidak usah latar kita bahas belakang teknis. saya, Kita nggak, oke, saya akan sangat senang sekali ketika Anda ceritakan latar belakang Anda. Silakan, Pak. ya karena Saya tunggu. saya itu adalah pemeriksa, sudah meriksa puluhan ribu orang ya, selama saya bertugas di pemerintahan selama 30 tahun. Jadi paling tidak Keren. Jadi Keren. paling tidak kalau orang memberikan suatu jawaban ketika saya coba periksa itu sudah melihat pola-pola Keren. banyak itu. Jadi Ini itu yang saya makanya tunggu. saya bilang tadi akan kemana gitu kan. Maka diskusi kita akan sangat berkualitas dan kompeten. Tolong Pak Leo jangan ikut campur karena ini pembicaraan tingkat tinggi ya. Oke, ini antara orang tingkat pasien dengan tinggi. dokter ya. Masuk. Pasien dengan dokter. Ya, sama-sama. Iya, Silakan. ini antara pasien dengan dokter. Tolong Iya, jangan diganggu oke, sebentar ya Pak dokternya Leo. Bu Ripa, pasiennya Oke. Pak Barata. Oke, Bukan, masuk. Bukan. Ibu Ripa pasiennya Bukan. Pak Batara. Saya pasiennya Pak Pasien Batara tapi dokternya. menggurui, aduh, kacau. Aduh, Tenang Anda aja, kok Pak Leo. Dengarkan aja. Ya. Anda kok underestimate kepada Iya. Pak Batara, jangan begitu Jangan dong. begitu, Saya ya, mau Luar nggak bangga biasa. Pak Batara. Pak Saya bangga. Batara, saya puji Pak Batara. Terus cuman sistem caranya Ibu Leo, Aduh, Bu Ripa ini kan aduh. enak. Ini Pak, Kayaknya Pak Leo kami ini anak ini. TK semua kan. aduh, jangan memuji begitu, jangan merendahkan, jangan Iya. memuji saya berlebihan, jangan merendahkan Pak Batara berlebihan. Oke, Tak- langsung aja, Om. Padahal otak harusnya Saya langsung ya. separuh loh. Saya langsung, Ya, Oh, lanjut, Bu, mulai, kan? lanjut, Bu. Lanjut, Pak Batara, tolong Anda sampaikan kepada Pak Leo dulu Sudah untuk tidak disampaikan, merendahkan sudah Anda saya dan terima. Udah, yuk lanjut. Ya, tolong Oke. Pak Leo ya. Baik. Tolong jadi Oke. pengamat aja dulu ya. Pengamat saja Anda. Oke. Berarti Pak Batara, Hmm. ajarkan saya, Pak. Berdasarkan hasil kinerja Anda bertahun-tahun di pemerintahan ketika menganalisis seseorang yang bertanya, maka tolong ajarkan saya, Pak. Pertanyaan saya ini saya tidak butuh klasifikasi, tapi saya butuh jawaban. Ketika saya bertanya, Yesus itu kalau tidak melaksanakan hukum Torah, maka dia berdosa atau tidak? Tadi saya sudah mendengar sedikit jawaban bahwa Anda bilang bisa tidak berdosa, betul? Oke. Nah, lalu bagaimana dengan preposisi jawaban Anda di awal yang saya kunci dan saya pegang? Yesus itu tidak bisa bergabung atau bercampur dengan dosa. Bisa jelaskan tidak? Ya jadi memang apa namanya seperti saya tadi kan karena hukum Taurat ini kan pertama yang saya jelaskan perintah dalam hukum Taurat itu kan banyak ya, yang dimana di antara karena tidak bisa melakukan dengan hukum Taurat tidak bisa menyempurnakan keselamatan manusia, maka ada yang dari hukum Taurat itu yang disempurnakan, yang mungkin orang lain melihat itu sebagai yang merubah gitu atau tidak melakukan gitu. Jadi di dalam konteks itu saya nggak setuju gitu. Jadi karena dari sisi sebetulnya Yesus datang untuk menyempurnakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat, yaitu tentang keselamatan manusia. Itu satu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak dilakukan, Enggak, saya bukan itu, bukan. Saya ingin dipertegas lagi. Kalau, ini kita bicara kalau nih Pak, kan Ya, bisa jadi ya. bisa tidak. Nanti kita baru bahas kasusnya. Kita belum ke kasus. Ini baru preposisi. Saya baru ingin mendengarkan kepastian jawaban dari Bapak itu. Yesus ini kalau dia tidak menjalankan hukum Torah, dia berdosa atau tidak? Kan Bapak bilang bisa tidak, bisa berdosa atau bagaimana? Bisa tidak Iya. berdosa atau Iya, bagaimana? nih? iya bisa tuh, seperti saya katakan tadi itu apa namanya? Bisa tidak berdosa. Iya bisa. Oke, baik. Iya. Nah, artinya Yesus ternyata bisa bercampur dengan dosa.
Jadi makanya karena di hukum Taurat dianggap sebagai dosa, tetapi sebetulnya itu sudah tidak menjadi sebagai dosa gitu kan. Seperti contohnya tadi itu kan. Jadi Oh, gini, paham. jadi gini. Ah, ah, Jadi misalnya ya, di ya, dalam ya. hukum Taurat itu babi itu haram gitu kan. Nah, ketika itu masuk ke dalam perjanjian baru, yang mengharamkan Ya. orang itu bukan apa yang masuk ke dalam perut kita, tetapi yang keluar dari dalam hati kita lah yang mengharamkan kita kan gitu. Jadi Baik, yang kalau seperti Yesus itu makan babi, kira-kira berdosa nggak, Pak? enggak Nggak berdosa. berdosa. Nah, ini yang saya maksud. Artinya, perkataan tadi yang dimana Tuhan sendiri atau Allah itu tidak bisa bercampur dengan dosa, itu gagal di situ. Kenapa? Kalau memakan babi bagi manusia itu berdosa, tapi Yesus makan babi tidak berdosa, justru Yesus sedang mencampurkan dirinya dengan dosa. Coba Pak jelaskan ke saya, bisa nggak Bapak telaah bahasa Indonesianya, atau jangan-jangan saya yang salah nih? Coba. Ya gitu. Jadi gini apa namanya? Jadi memang itu apa namanya gimana ya aku menjelaskannya? Seperti contoh misalnya di Perjanjian Lama juga kan ada beberapa Kena kan, yang Pak? nggak boleh gitu kan. Tetapi Kena itu surat kan, tadi Pak? dengan ya, Kena surat kan, Pak? begitu. jangan gitu, jangan Memangnya gitu. Pak Batara ini Kenapa Leo? Kenapa Leo? buruk. Jangan nggak usah kalap, tenang gini. Aduh. Jadi contohnya Jangan gini. kalap Anda Pak Leo. Jadi seperti misalnya di sekarang ini ya, kalau orang Yahudi itu apa? Minum kopi nggak boleh, minum teh nggak boleh kan gitu kan. Itu di Perjanjian Lama kan gitu tuh. Sampai sekarang bahkan yang teman-teman Kristen yang Advent juga begitu kan. Memelihara hukum Taurat gitu kan gitu. Ya di situ itu. Jadi mereka merasa nggak melakukan itu sampai sekarang. Nggak minum kopi mereka, nggak makan ini. Sampai suatu saat ya, pernah waktu saya pertama kunjungan ke Israel, kan pada hari Sabtu tiba di sana di hotel, saya lihat kok orang-orang ini tidak apa namanya itu bagi Israel itu kan sahabat kan ya, bagi orang Sabtu itu sahabat hari Kudus nggak boleh kerja gitu kan, Iya, kok pada betul, numpuk gitu betul. kan di depan pintu gitu kan. Nah, saya baru tahu gitu kan, ternyata bagi mereka itu untuk mencet lift aja itu pun itu dianggap udah bekerja gitu. Jadi Iya, orang betul. lain yang akan dulu apa namanya memencet itu baru mereka ikut masuk gitu. Menurut Bapak mereka benar tidak itu menjalankan hukum Torah? Enggak, bukan seperti itu lagi karena kita bukan dibenarkan untuk melakukan hukum Taurat itu tadi. Bukan itu bukan di iman Kristen maksud saya. Ya, ya. Ketika mereka melakukan itu secara perspektif Taurat mereka benar tidak? Kalau Taurat ya benar seperti itu. Nah, jadi ketika mereka tidak bekerja sama sekali di hari Sabat, maka mereka dalam kebenaran atau tidak itu? Untuk sekarang ini dalam perspektif No, Kristus tidak. Iya, no, bukan iya. saat ini. Saat Iya. ini kan kalian percaya Yesus telah menggenapi. Saya Iya. berbicara pada waktu Yesus sebelum datang. Ya. Sebelum Yesus datang atau Yesus masih ada di Yerusalem pada waktu itu, ketika mereka melakukan itu secara sempurna, mereka itu sedang melakukan hukum Taurat dengan benar atau tidak? Masih melakukan hukum Taurat yang benar. Maka Yesus datang memberi Terima pengajaran gitu loh. kasih. Ya. Padahal mereka sudah melakukan yang benar ya. Ya, jadi makanya itu akan kan Kalau gini, memang benar yang karena mereka lakukan, kenapa dirubah, Pak? Dengar gini, karena itu banyak. Jadi Oke. gini, kembali kita kepada prinsip keselamatan kan gitu kan. Jadi segala sesuatu perjanjian lama itu amal baik yang untuk menyelamatkan gitu kan. Jadi Oke. sekarang jadi dengan Yesus adalah dengan beriman kepada pengorbanan Dia yang sudah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, itulah yang menyelamatkan. Itu yang menyelamatkan. Oke, saya tahu dogma itu, saya tidak membahas dogma itu, saya masih berkutat di hukum Torah, dosa hukum Torah, karena saya tertarik Ya. membahas ini. Gini Pak, saya tadi kan bertanya kepada Anda, coba Anda pelan-pelan. Ketika saya bertanya, waktu Bani Israel melaksanakan hukum Torah, waktu Yesus hadir di dunia, itu apakah mereka melakukan sesuatu yang benar sebenarnya? Betul-betul hukum Torah yang mereka jalankan? Iya, mereka Coba, itu melakukan dulu. hukum Taurat. Ya. Oke, good. Artinya mereka sedang menjalankan perintah siapa? Yesus atau perintah Bapa? Ya, hukum Taurat lah. Bapa dan Yesus Ya, adalah hukum sama, Torah gitu. itu dari siapa? Enggak, maksudnya hukum Torah itu yang kasih siapa, Pak? Musakah, Bapakah, Yesuskah, Ya. Roh Kuduskah atau? Iyalah Bapa yang berbicara Nah, dengan saya catat ya, Pak. Nah. Nah, hukum Torah itu Bapak yang kasih atau Yesus, ya? Ya. Nah, kemudian dilaksanakan sama Bani Israel. Berarti Bani Israel benar atau tidak itu, Pak? Ketika mereka menjalankan hukum Taurat itu dengan sempurna, mereka benar atau enggak itu, Pak?
ya benar lah kalau mereka ini. Tapi Nah, kembali benar. gini, Benar ya? setengah benar salahnya itu kan. Jadi mungkin Anda missing dari konteks bahwa tentang konsep Ya. keselamatan gitu ya. Itu yang Anda yang belum. Ya, saya tidak bicara Pak. Iya. Saya tahu dalam Kristen itu ada perkara benar dan selamat itu memang beda. Iya, Saya bicara iya, itu. tentang benar dulu, ya. Iya. Saya tidak bicara tentang selamat. Saya bicara dibenarkan kan mereka sama Yesus? Enggak, justru di kan gini. Jadi saya kasih contoh ya. Lanjut. Dengar ya, ketika Yesus menyembuhkan Siap. orang sakit pada hari Sabat kan hukum Taurat. Nah, itu Yesus benar atau tidak itu? Bentar. Benar. Itu Yesus dalam benar. Benar. Berarti yang mana yang benar nih? Hukum Jadi Taurat gini, atau ajaran Yesus? Makanya dengar dulu tentang hukum Taurat ini kan. Siap, Jadi siap, dialognya siap, kan siap. dengan orang Farisi kan gitu kan. Dia Iya. menyembuhkan hari Sabtu itu, dilanggar hukum Taurat kan gitu kan. Nah. Sementara ada orang yang mau mati yang udah mau ditolong. Nah, Yesus memberikan Iya. pengajaran barunya adalah ini, dia bilang itu kamu Iya, lebih betul, mengutamakan betul. memelihara hari-hari daripada jiwa orang ini kan gitu. Yang Itulah. menyuruh memelihara hari itu siapa, Pak? Ya, enggak mengatakan ya itu tadi kalau di dalam hukum Taurat itu Sabat kan harus dikuduskan gitu kan. Iya, yang nyuruh itu siapa? Yesus kan, Pak. Lalu kenapa Yesus komplain ketika Bani Israel melakukan itu? Ya, karena ada yang lebih penting dari itu gitu. Maknanya itu lebih daripada sekedar hanya melakukan perintah-perintah ini, urusan manusia jauh lebih penting dari itu gitu loh. Yesus kan perintahkan begitu sebelum jadi manusia. Ya, kalau Bani Israel mengikuti kok mereka salah. Jadi gini kan, jadi ketika Tuhan menentukan, Iya, jadi iya. gini, ketika Iya. kan hukum Taurat di ini kan historinya adalah ketika bangsa Israel keluar ya. dari Mesir gitu kan. Kan gitu, Oke. keluar dari Mesir. Supaya apa? Jadi Musa supaya jangan terlalu mengatasi begitu banyak orang yang dipimpin ini kan sangat repot gitu kan. Jadi Tuhan Iya, kasih loh ini repot loh. banget ya, Pak, ya. Inilah yang Anda harus menjadi apa yang boleh apa yang nggak boleh gitu melalui hukum Taurat itu secara Nah, itu yang ngasih siapa, Pak? Yang ngasih itu siapa? Tetapi itu kan tidak bisa menjawab semua persoalan yang ada gitu loh. Hukum Taurat itu tidak cukup. Gini Pak. Saya tidak perlu mengetahui ya motivasi Tuhan Anda memberikan hukum Taurat ya, karena itu tema lain ya. Saya hanya ingin bertanya secara logika bahwa hukum Taurat itu yang memberikan itu Yesus bukan? Iya. Nah, ketika orang Israel sempurna melakukannya dengan betul-betul mematuhinya, menurut Yesus salah atau benar mereka itu? Dan di sini makanya sebetulnya hukum Taurat kan adalah sesuatu yang tidak sempurna kan gitu kan. Oleh karena itulah yang akan disempurnakan. Betul, teman-teman. Ya. Hukum Taurat itu sesuatu yang tidak sempurna? Ya belum sempurna, Boleh tidak saya bisa minta dalilnya, Pak? menyelamatkan. Hah? Berarti Yesus kasih sesuatu yang tak sempurna kepada Bani Israel? Enggak, waktu itu karena belum bisa bangsa itu belum bisa mampu melakukan semuanya, jadi dikasih bertahap. Enggak. Saya bisa minta Jadi dalil gini, enggak kalau Taurat itu tidak sempurna? Karena justru, Ada. mohon maaf, izin. Ada. Nanti Bapak kasih dalilnya ke saya ya, Ya, karena oke, saya mau kasih siap, dalil dulu siap. kepada Anda. Saya dulu yang kasih ya. Oke, silakan Bapak baca ini, Pak. Bapak baca nih Mazmur pasal 19 nomor 7. Ini agak kabur dari sini, coba Mbak baca. Oke, saya bacakan teman-teman. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Yang benar Mazmur atau Bapak nih? Enggak gini, ya makanya tadi saya bilang kan, ini kan dalam sebetulnya Alkitab ini semua adalah tentang bagaimana menyelamatkan manusia, itu intinya kan gitu kan ya. Jadi itu dalam saya hal konteks, bicara. saya bilang itu tadi, jadi memang kan yang tidak sempurna di dalam Taurat adalah dia tidak bisa menyelamatkan gitu lah. Karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna gitu. Oke, tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Yesus mampu tidak? Yesus mampu tidak? Mampu. Ya. Nah, mampu ya. Berarti Yesus menjalankan semua hukum Taurat dong. Iya dong. Kenapa dia tidak merajam wanita yang harus dirajam? Disitulah dia ingin menunjukkan bahwa sebetulnya ada memberikan belas kasihan, pengampunan, memberikan kesempatan gitu loh. Berarti dia melanggar dong. Enggak melanggar. Katanya mampu. Ini jadi ada hal yang ajaran yang ingin Tuhan berikan di situ itu kan, jangan menghakimi orang lain gitu. Berarti kan. ajaran yang lama salah gitu. Ajaran yang baru benar. Belum sempurna. Jadi itu makanya tadi ada penggenapan di dalam. Loh. Itu Mazmur katakan Taurat Tuhan itu sempurna, Pak. Itu yang berarti Daud salah ya? Saya bilang Daud salah di sini ya, Bapak yang benar ya? Ya, dalam konteks ini tadi artinya di dalam pengampunan seperti pengampunan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Taurat belum ada gitu loh. Itu. Gimana berarti orang yang menjalankan hukum Jadi Taurat itu kalau di dalam hukum Taurat
orang kelihatan apa berdosa dirajam mati itu sesuatu yang boleh gitu kan. Itu Iya. ya, tapi kalau Yesus enggak, kalau orang ini bertobat ya apa namanya salah jadi kasih kesempatan dulu untuk bertobat. Berarti ajaran Yesus yang sebelum dia jadi manusia itu salah lah berarti ya. Bukan salah, makanya saya bilang tadi konteksnya hukum Taurat itu tadi karena butuh ini apa Mungkin namanya 2 menit lagi habis itu Bapak dengan teman-teman yang lainnya. ya. Oke lah, Jadi baiklah. gitu supaya ada, Em, jadi kan supaya ada pegangan bangsa Israel itu karena bangsa Israel dalam perjalanan itu kan perlu ada satu pegangan apa yang dilakukan boleh nggak dilakukan. Jadi itu boleh dikatakan itu ya supaya mereka mengenal apa yang salah dan yang nggak yang boleh dan nggak boleh masih konteks itu gitu loh. Itu Oke, konteksnya hukum izin Taurat. saya bernarasi, mungkin Bapak coba tenang, saya bernarasi dulu, nanti kalau salah tolong diluruskan ya dari apa yang kita diskusikan ya. Oke. Baik, tadi saya sudah jelas, teman-teman coba disimak ya, saya mencatat beberapa poin ya. Pertama, Bapak Batara mengatakan, ini saya langsung closing tapi saya menyimak teman-teman diskusi nanti. Bapak Batara mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa bercampur dengan dosa, maka dia harus menghukum orang yang salah. Ya kan? Pertama, Bapak Batara mengatakan Tuhan harus menghukum orang yang bersalah. Lalu saya tanya, orang yang bersalahkah harus dihukum, Pak? Ya. Lalu kenapa dia justru menghukum dirinya sendiri dan membebaskan orang bersalah? Oke, saya tidak tahu jawabannya itu ya. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa Itu saya tidak kasih jawabannya itu. Iya, Jawabannya itu sebentar. adalah dia dia itu tadi untuk menggantikan Iya. kita yang seharusnya dihukum. Jadi dia menggantikan. Iya, gitu. berarti Bagi- dia sebenarnya tidak harus menghukum orang yang bersalah kan, Pak? Nah justru itulah kasihnya. Jadi gitu kan dia nggak Iya, nggak tega apapun alasannya, justru iya saya paham dia tidak mampu dan tidak tega. Artinya dia tidak harus menghukum orang yang bersalah kan, Pak? Tapi memang dari segi ini konsep kealahan Bukan. itu bahwa Argumen upah- itu runtuh, Pak. upah dosa adalah Argumen maut awal gitu. saya paham, Pak. Argumen di awal yang mengatakan bahwasanya Yesus itu harus menghukum orang yang bersalah itu telah buyar dengan pernyataan Bapak bahwa dia pada akhirnya tidak menghukum orang bersalah tapi mengambil semua hukum untuk dia lakukan ke dirinya sendiri, Pak. Iya. Itu sudah hancur, Pak, argumen awal. Argumen awal dihancurkan argumen kedua. Nah, kemudian hukum Taurat. Saya bertanya, Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak bisa bercampur dengan dosa. Apa definisinya, Pak? Bapak jawab, Yesus tidak mungkin melakukan dosa. Maka pertanyaan saya, ketika ada seseorang yang tidak melakukan hukum Torah, maka dia boleh dikatakan berdosa? Bapak bilang bisa tidak. Maka itu sama juga. Bapak telah menghancurkan argumen di awal dengan argumen terakhir. Kenapa? Pada akhirnya Yesus makan babi tidak berdosa. Artinya Yesus sedang bercampur dengan dosa. Karena makan babi menurut dia adalah dosa, Pak. Itu logika standar ya, logika dasar. Nah, kemudian tadi. Iya, jadi memang itu lagi. Jadi Anda tetap nggak paham tentang apa yang di Saya kan nggak penyempurnaan punya di Roh dalam Kudus, perjanjian Pak. baru itu kan gitu. Oke, saya tanya sama Bapak. 2 poin Bapak jelaskan, tapi nanti ya secara dogma boleh, secara terserah Bapak lah. Nah, kemudian argumen terakhir ya, 3 poin sebenarnya yang saya tangkap. Ketika Bapak mengatakan hukum Taurat itu tidak sempurna, saya bawa dalil dalam Mazmur hukum Taurat itu sempurna. Lalu Bapak bilang tidak sempurna menyelamatkan. Di situ tertulisnya sempurna. Saya tidak mengerti kalau memang hukum Taurat itu tidak mampu menyelamatkan dengan kesempurnaannya. Lalu untuk apa Tuhan berikan hukum Taurat? Oke, 3 poin Bapak jawab. 1, arti menggenapi. 2, untuk apa Tuhan Anda memberikan hukum Taurat pada akhirnya kalau memang tidak bermanfaat. Lanjut. Ya, jadi bukan kan saya udah bilang tadi historisnya turunnya hukum Taurat kan gitu kan. Jadi karena ya apa namanya sehingga Musa berdoa kan gitu. Akhirnya Musa berdoa karena menghadapi bangsa itu kan gitu. Jadi Tuhan berikanlah ini guideline gitu kan. Nah gitu. Dia pergi berdoa ke atas, Tuhan akhirnya dikasihlah 10 hukum Taurat itu kan. Inilah ceritakan ke bangsa itu yang sebagai pedoman hidup bagi mereka kan gitu. Kira-kira gitu. Jadi itu di situ itu. Gunanya apa? Iya, untuk kehidupan yang lebih baik. Supaya jangan Tapi mencuri. akhirnya bermanfaat nggak? Enggak kan seperti antara lain kan kita harus menyembah Tuhan Alamu kan gitu kan. Iya. Nggak boleh mencuri. Nggak, gunanya diberikan Tuhan, gunanya apa? Untuk hidupnya lebih baik, gitu kan? Iya, untuk kehidupan yang lebih baik. Oke. Bukankah manusia justru lebih mengenal dosa setelah ada hukumnya Taurat, Pak?
mengenal dalam artian tahu dosa mana yang enggak gitu, itu betul. Jadi tahu mana yang dosa mana yang enggak, karena sebelumnya itu belum diatur. Ya sebelumnya Oke, itu Bapak baca Galatia pasal 3 dulu dong. Galatia pasal 3 ayat 10, Pak. Nih, saya bacakan buat Bapak. Nah, Coba, gini coba, nih, saya coba. kasih Bapak. Jadi, Bapak itu sedang tidak mengamalkan ajaran Paulus. Karena memang kata Paulus ya. Ini Bapak. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Dan Paulus ternyata mengutip sebuah ayat dalam kitab Perjanjian Lama yang narasinya berbeda. Kalau Paulus mengatakan terkutuklah orang yang melakukan hukum Taurat, justru Ulangan pasal 27 ayat 26 mengatakan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Nah, jadi poin saya adalah begini, Pak. Saya bertanya, apa sih gunanya Tuhan Anda memberikan hukum Taurat? Lalu Anda bilang bahwasanya Tuhan itu memberikan supaya mereka selamat hidup, teratur lah hidup di dunia. Begitukah bahasanya? Kalau selamat kan tidak ya, selamat kan tidak ya. Apa gunanya tadi, Pak? Ulang, Pak, izin. Dan itu untuk supaya hidup yang lebih baik gitu lah. Nah, ternyata menurut Paulus justru mereka terkutuk karena melakukan hukum Taurat, Pak. Kok malah lebih baik hidupnya, Pak? Jadi terkutuk, jadi Pak. gini, Jadi gimana itu? terkutuk ini artinya itu tadi kalau dia mengandalkan, jadi gini, jadi memang ketika Paulus memberitakan Injil itu, hukum Taurat kan ajarannya juga ada keluar dari sampai Galatia juga sampai kan gitu kan, sudah ada pemahaman-pemahaman itu. Jadi banyak orang yang masih berpegang kepada pemahaman itu gitu, bahwa kita itu tuh diselamatkan itu harus berbuat baik lah gitu, amal ibadah lah kan gitu, itulah yang Oke, langsung saja. Jadi Paulus Langsung saja, kita Paulus mengatakan bukan itu, kita diselamatkan oleh karena iman gitu loh. Oke, Jadi kita kalau- skip. jadi itu Berarti makanya Bapak tidak diselamatkan karena perbuatan baik kah? Bukan. Saya diperselamatkan oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Gitu. Oke, kalau Bapak beriman tidak berbuat baik, selamat. Selamat asal saya beriman. Selamat, Tapi gini, baik. tapi Oke, gini, oke, gini, oke, dengar oke, dulu ini. oke. Dengar dulu. Jadi gini, kalau Ya. biasanya kita beriman di dalam Galatia 5 itu dikatakan ada buah-buah roh. Nah, gitu di situ. Dia akan menghasilkan yang baik gitu. Jadi kalau dia percaya kepada Kristus, nggak mungkin nggak berbuat Kalau baik. kan gitu. Pak, kalau ya, Kalau percaya, iya. kalau ya, Iya. kalau. Ada Kalau buah-buah gitu kita roh. tuntut nanti. Ada buah-buah roh di dalam Galatia. Intinya gini, kalau seandainya orang Kristen tidak berbuat baik, dia tetap masuk surga atau tidak? Kalau dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, bahwa Kristus telah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, gitu, itu dia selamat. Itu yang saya yakin. Oke, artinya dia tidak perlu berbuat baik tapi beriman, maka dia tetap selamat, Iya. betul? Iya, sama Baik, seperti. Oke, Bapak tolong jelaskan ayat ini. Menurut Bapak gimana ayat Jadi ini? gini Coba. ya. Oke, ini Bapak baca dulu. Coba. Jadi jika campur. seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu bagaimana menurut Bapak itu? Oh, itu tentang dosa. Dosa, kita kan bicara tentang keselamatan tadi. Ya kalau Bapak berdosa, Bapak selamat. Ya kan kita udah ada pengampunan, gitu. Oh, Iya, jadi berarti kalau- tetap walaupun berdosa tetap dibenarkan ya? Ya, dibenarkan, gitu. Oh, Baca Yohanes gitu. Enak ya? Ya baca, makanya baca Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Oh, berarti walaupun Bapak berdosa Ya. tapi beriman kepada Yesus tetap selamat. Iya, mengakui dosa aja tinggal kan gitu. Ampuni gitu kan, diampuni. Oh, tinggal akui saja, Iya, ampuni Iya, gitu. iya. Tapi Yesus mampu ampuni waktu itu. Ketika Mampu lah. Karena apa? Dia sudah memang dia untuk dikorbankan untuk menjadi pengampunan bagi umat manusia. enggak, maksudnya hanya sekedar dia bilang bahwa kalian minta ampun terus dia ampuni, itu sesimpel itu. Ya. Loh, kalau gitu kenapa dia harus mati di tiang salib, Pak? Kalau memang sesimpel itu melakukan tugas mengampuni. Ya itu saya bilang di perjanjian lama itu kan darah yang tertumpah gitu kan. Harus ada kurban yang Itu diinikan yang bikin untuk peraturan darah itu siapa sih, Pak? Yang memberi peraturan bahwa darah itu tertumpah itu siapa sih sebenarnya? di dalam perjanjian lama, di dalam Taurat kan. Enggak, yang memberikan itu siapa? Memberikan hukum itu siapa? Kayak persisnya siapa waktu ya Allah lah yang memberikan itu. Yesus apa? Bukan Yesus. Iya. Allah Bapa berarti. Iyalah Bapa. Oh, berarti nggak ada kaitannya dengan Yesus.
Ya nggak boleh dikatakan bahwa Allah Bapa nggak ada kaitannya dengan Yesus, nggak gitu juga. Aku dan Bukan, Bapa bukan. satu kan Maksudnya gitu. gini loh, ketika Bapak memberikan hukum Taurat itu, Yesus ngerti nggak itu kalau itu dari Bapaknya gitu? Ya ngerti lah pasti. Loh, jadi dia merevisi ajaran Bapak? Jadi makanya, jadi pertama mungkin ya, jadi ini apa namanya tentang harus paham dulu Mbak tentang konsep keselamatan yang diyakini oleh Kristen kan. Iya, kan Bapak sudah bilang konsep keselamatan dalam Kristen itu adalah dengan beriman tanpa perbuatan baik tetap selamat kan gitu. Iya, Nah, ketika Bapak tidak berbuat baik, Bapak tetap berdosa, tetap selamat kan iya, begitu. iya begitu. Asal kita percaya, gitu, Nah, beriman. Ya. kalau Bapak berbuat jahat tetap masuk surga, tetap selamat. Enggak mungkin, karena apa? Karena saya sudah percaya gitu. Karena itu ada buah-buah Oke. roh bagi orang yang percaya. Memangnya ada nggak jaminan kalau masuk Kristen kita langsung jadi baik? Ya ada butuh proses lah kan gitu. Nah, Berarti gagal dong mengatakan bahwa setiap manusia itu sudah kena dosa. Berarti ada dong manusia yang berbuat baik kemudian setelah dia beriman kepada Yesus. kita disucikan, kayak gitu kan. Oh, walaupun berdosa tapi tetap suci gitu. Iya, iya. Oh. Itulah ajaibnya darah Kristus. Wow, enak Itulah. sekali jadi Kristen. Iya betul, Iya, betul. iya, iya. Tapi banyak orang yang Iya, iya, iya. ngambil yang susah itu, padahal sebetulnya Allah sudah menyediakan jalan. Hmm. Berarti ada perempuan yang berbuat baik itu tidak selamat harusnya ya. Tidak selamat harusnya. Tapi Tapi kenapa Yesus mengatakan perempuan itu dibenarkan karena dia berbuat kasih itu gimana itu? tidak disebutkan karena berbuat kasih. Oke, ini saya jangan berdosa lagi. Nah, katanya. ada ini. Nah, Enggak, coba baca. bukan. Ada. Nah, ini Pak ya. Coba baca. Ya, sabar ya, Pak. Oke. Nah, ini Pak, bahkan seseorang itu diampuni dosanya karena dia berbuat kasih. Ini katanya kan berbuat baik tidak menyelamatkan. Ini gimana ini? Bahkan ngeri sekali kalau ada dalil doktrin yang mengatakan Anda berbuat dosa atau tidak berbuat baik tetap disucikan. Itu aduh, untung saya tidak Kristen sih. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab dia telah banyak berbuat kasih, Pak. Itu gimana itu? Padahal Yesus belum mati itu menebus dia itu. Gimana itu? Ini di konteks Dosanya diampuni. alamatnya di mana nih? Di Lukas. Ini di Lukas pasal 7 di mana seorang pesundal, ya perempuan pesundal itu dia diampuni dosanya karena dia berbuat kasih menurut Yesus. Padahal Yesus belum mati, jadi tidak ada darah yang tertumpah pada waktu itu. Ya, jadi gini, konsep keselamatan itu kan seperti dikatakan tadi, sejak keturunan alam akan meremukkan itu. Jadi dalam konteks perjanjian lama juga percaya dengan janji Allah itu dia sudah diselamatkan gitu. Yang akan datang itu gitu, beriman. Ya, mau berdosa, nggak berbuat baik, pokoknya selamat auto surga ya, Pak. Lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus? Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Walaupun kalian bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, tetapi yang masuk surga adalah mengerjakan perintah Allah Bapa. Itu gimana, Pak? Ya, jadi gini, kan memang ada banyak juga kan yang bidat-bidat yang seperti contohnya seperti Jim Jones dulu lah kan gitu kan. Akhirnya dia banyak pengikutnya, dia mengatakan dia malah sebagai Tuhan jadinya kan gitu. Dialah yang akan datang kembali kayak gitu, yang gitu-gitu kan. Jadi ya mereka berdoa seperti orang Kristen gitu, tetapi sesungguhnya mereka. Jadi yang benar-benar Kristen yang mana sih, Pak? Saya bingung, Pak. Yang benar-benar punya Roh Kudus itu yang mana? Oneness, Trinitas, ya Saksi Yehova, Unitarian itu yang mana ini, Pak? Ya. Katolik, Protestan, yang mana sebenarnya bingung Ya saya. gini, kayak konsepnya itu kan sebetulnya Wahyu 3:20 ya. Apa itu Wahyu Jadi 3:20? barang siapa yang berdiri di muka pintu, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok, gitu kan. Barang siapa membukakan pintu hatinya, maka Bukan barang siapa. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Berarti ini maksudnya apa? Coba ya kalau jelasin. ada orang yang Yesus datang pada semua orang gitu. Prinsipnya begitu ya, mengetuk pintu hati. Dan kalau ada yang percaya kepada dia, maka Yesus akan masuk ke dalam melalui Melalui Roh Kudus. Termasuk Oneness, Tritunggal, Iya. Saksi Yehova, Iya, Unitarian. Mereka selamat semua itu. Iya, kalau mereka percaya itu kepada Yesus dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya selamat, gitu. Oh, berarti setiap Saksi Yehova kah, Unitarian kah, Oneness Saksi Jehovah kah, enggak, Saksi Tritunggal. Jehovah lain itunya. Mereka nggak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, nggak percaya. Loh, katanya sebagai juru selamat mereka percaya Yesus sebagai juru selamat kok. Iya, tetapi sebagai anak Allah nggak percaya.
Katanya yang juru menyala selamat. enggak Sebenarnya apa aja sih yang dipercayai harus supaya masuk surga gitu? sebetulnya Apanya yang gini. dipercayai? Sebetulnya ya udah saya bilang tadi Wahyu 3 ini sama Yohanes 3. Nah, Yohanes percaya 3 sebagai juru selamat kan? iya. Orang-orang yang Nah, orang saksi Jehovah nggak percaya itu, nggak percaya. iya, Doktrinnya kalau mereka. seandainya saksi Yehova menurut Bapak tidak percaya Yesus Iya, sebagai juru enggak. selamat. Ya memang mereka Nah, dianggap mereka percaya Yesus sebagai apa? Berarti mereka tidak percaya penyalipan Yesus. nggak percaya. Loh, Mereka, bentar ya. mereka itu bidat. Bentar. Kalau bagi orang itu Loh. menganggap bahwa saksi Jehovah itu bidat. Iya kan Bapak kan definisi bidat itu gimana sih Pak sebenarnya? Coba yang betul itu yang mana coba? Yang nggak percaya Alkitab, yang nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kitabnya loh Bible Pak. Ya, nggak ada kitab lain yang mereka bawa. Ya, mereka menyamar, malah mereka sering ngutip-ngutip gitu kan untuk menyesatkan gitulah. Itu tujuannya. Wah kalau ini saya tidak berani ya karena saya menuduh nanti ya. Ya, Karena memang itu karena saya sudah berapa kali ikut seminar terkait dengan saksi Jehovah gitu kan. Ya, artinya gini, berarti saya sudah dapat beberapa pengetahuan dari Pak ini ya, dari Iya. Pak Batara ya. Pertama, orang Kristen itu mau berdosa ke, mereka membunuh ke, memperkosa ke, tetap nggak apa-apa karena Iya. tinggal bertobat langsung surga. Iya, Kan iya. bertobat dulu. Iya. Enak banget memang. Iya. Oke, kemudian saya turun dulu Bang, soalnya saya bicara sesuatu yang tidak boleh tadi tuh. Saya naik lagi bentar lagi nih. Kata-kata perkos itu tidak boleh, nanti saya di-banned. Oke, ganti akun Kak. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Alam. Bang Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Ini enak diskusinya. Ini artinya tidak ada asal nyerang ya. Tidak ada penghujatan, memberikan edukasi. Masya Allah. Silakan lanjut aja paparannya Bang Batara. Ya, itu tadi apa namanya? Orang teman diskusinya sudah out dulu. Tidak, dia ganti akun Bang. Ini dia. Gitu. Ya izin saya ganti akun karena akun yang satu itu akun besar jadi saya tidak mau nanti di-banned dan saya tidak bisa live ya. Bang Dalbo, pertama terima kasih banyak sudah mengizinkan saya agak lama berbicara dengan Pak Batara ya. Saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari Pak Batara yang sudah saya catat. Pertama, orang Kristen itu kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan maka dia mau berbuat dosa atau tidak tetap dibenarkan, hanya ya bertobatlah gitu kan. Kemudian menurut Pak Batara Yesus tidak berdosa kalau dia pun tidak melaksanakan hukum Taurat ya. Ya saya tidak tahu lah alasannya apa. Apalagi ya. Sebenarnya banyak poin-poin yang konsekuensi logis yang perlu saya bedah di sini. Hanya saja saya pikir teman-teman di bawah cukup bijaksana menanggapi dan memahaminya begitu. Saya dari tadi menggunakan data dan ya itu haknya Pak Batara lah menjelaskan itu. By the way terima kasih buat Pak Batara atas semua upaya untuk menjelaskan kepada kami. Bukan perkara kami mengerti atau tidak, tapi upaya Anda menginjili itu sudah luar biasa ya. Saya apresiasi. Saya berharap diskusi dengan orang-orang seperti Pak Batara ini tidak ya seperti Bang Dalbo bilang, kita tidak perlu sampai menghujat lah, tidak perlu sampai ngotot-ngototan karena ya saya hanya mendengarkan saja, itu urusannya Pak Batara. Kemudian terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti ya silakan kalian menjawab, monggo, tidak ya sudah. Mungkin itu Pak Batara ada sebelum saya turun ada pertanyaan terkait Islam, insya Allah kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak saya jadikan PR mungkin. Silakan Pak. Mungkin ini ya apa? Yang kalau saya dengar kalau nggak salah di Islam itu kan masih mendoakan kepada Muhammad tentang keselamatannya gitu kan. Itu apakah itu benar gitu? Oke, baik. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan salawat. Salawat itu kalau kita bicara memang konteksnya bisa menjadi merahmati dan mendoakan, memang betul. Karena di situ konteks merahmati atau memuji itu tidak boleh dalam Islam itu kayak kau ganteng, kau cantik, kau luar biasa, itu tidak boleh dalam Islam. Karena Rasulullah tidak suka dipuji seperti itu. Maka cara terbaik untuk berkomunikasi walaupun beliau sudah wafat yaitu menunjukkan kecintaan kami kepada baginda Rasulullah, salah satunya dengan bersalawat untuk beliau. Nah, berselawat untuk Rasulullah SAW itu sebenarnya manfaatnya bukan untuk Rasulullah, Pak,
Tapi untuk kami sendiri, karena dalam Islam itu ketika kau mendoakan orang yang kau cintai dan orang itu tidak tahu kau mendoakan dia, maka malaikat beribu-ribu akan di belakang mendoakan yang terbaik buatmu. Artinya ketika saya sedang berselawat untuk baginda Rasulullah, itu saya sedang untuk kepentingan saya sendiri itu. Karena balasannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu, Pak. By the way, menurut Bapak kalau ada tokoh-tokoh agama itu tidak perlu didoakan lagi? Kalau tokoh agama didoakan Kalau Tuhan menurut Bapak boleh nggak didoakan? enggak perlu. Oh, Bapak sih nggak baca ayat Bapak sih. Ini Bapak saya kasih dalil semua ya. Ya, coba mana. Iya. Ntar ya Pak, saya kasih Belum data. pernah baca. Iya, Doa- karena doa- saya suka Bapak baca Wahyu pasal 7 ayat 10. Saya bukakan di sini ya. Nah, coba. Nah, Bapak, saya soalnya suka baca Bible. Tapi kalau di dalam Bible itu Bapak waduh, ada kunarion. Kucingnya ditangkap dulu, Bang. Iya, harimaunya ditangkap dulu, dikarungin dulu harimaunya. Biar harimaunya tidak merajalela nanti memakan kucing-kucing lain. Oke, justru kalau saya lihat dalam Bible, yang disalawati itu adalah Bapak. Wah, ini gimana Bukan nih, Pak? gini, jadi harus dibedakan antara mendoakan dengan memuji, itu loh. Iya, Pujian. Oke, Jadi Bapak baca sini, ya, Bapak baca itu- sini. itu Ini masuk ke apa dua hal ini? yang berbeda. Iya, Bapak baca aja ini. Ini maksudnya apa? Coba pujian atau doa. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dua-duanya, Pak, didoakan ini, Pak. Wow, kalau kami, Pak, keselamatanlah bagi nabi kami. Tapi kalau di sini justru Tahu nggak siapa yang mendoakan itu? nggak tahu saya, Pak. Siapa ini, Pak? Nah, itu Coba, konteksnya, Pak. lihat dulu. Konteksnya Itu ini, malaikat. Pak. Orang banyak, Pak. Enggak, Pak. Di Orang sorga, banyak. di sorga. Iya, Itu orang udah- banyak. Ini orang Konteks- banyak, Pak. Ya ininya coba dibaca ini semua itu kan konteksnya di Ini kan sorga. orang. Ini konteksnya Nah. orang. Iya di sorga. Justru jadi lebih ini parah kan- itu, Pak. Kalau sudah di surga tapi didoakan gimana, Pak? Gimana sih, Pak? Ini loh, Jadi Pak. makanya coba Orang baca. banyak yang tidak terhitung banyaknya ini orang, Pak. Dan ini kalau di surga lebih parah lagi, Pak. Sudah di surga masih didoakan, Pak. Ini macam mana? Itu kalau saya melihat itu memuji itu pujian. Kok keselamatan, Pak? Kalau pujian itu gantenglah, besarlah engkau, mulialah engkau. Tapi kalau keselamatan, emang dia butuh keselamatan, Pak? Dia kan Tuhan ini. Aduh, Pak. Kalau kami nabi, kami manusia biasa, Pak. Dan hikmahnya ada ajarannya, Pak, bahwa barang siapa yang mendoakan saudaranya, orang yang dicintainya, waktu dia tidak mendengar, maka malaikat akan berbalik mendoakannya. Kami hanya sebenarnya saya mensalawati Nabi Muhammad itu bukan untuk kepentingan Nabi Muhammad, tapi kalau